Ustaz kemarin datang, udah lama tak ada Pak Ustaz. Mungkin sedang di jalan. Bagaimana fatwa orang-orang Salafi Wahabi yang mengatakan orang Palestina lebih baik pergi meninggalkan Al-Quds daripada berjihad mempertahankan Al-Quds? Oh, Masya Allah. Saya nanya sendiri dengan kawan saya Palestina, kenapa kalian tak pindah aja? Kata dia, sampai tetes darah penghabisan Muhammad. Ish kariman au mut syahidan. Mati hidup mulia atau mati syahid. Maka kata Syekh Ali Jum'ah ketika saya sedang di Mesir kemarin, di Masjid Sita Oktober, Syekh, apa yang bisa kami lakukan? Jenguk saudara-saudaramu di Palestina supaya Israel itu tahu bahwa umat Islam ini peduli. Maka makin ramai datang, mereka tahu, oh ternyata orang Islam. Nah, itu kata Syekh Ali Jum'ah. Bukan kita suruh dia pindah, udah pindah aja kalian. Pulau kami banyak di Riau, kami khususkan satu dah. Mari sini. Oh, jangan begitu. Kenapa Saudi mendukung kudeta Presiden Mursi dan membiayai untuk penghancuran Ikhwanul Muslimin? Kalau besar Ikhwan ini kan merebut kekuasaan. Kalau besar Ikhwan itu, maka tumbanglah itu Saudi. Makanya buku-bukunya dilarang beredar. Karena kalau dia besar, dulu pada zaman Raja Faisal, yang sekarang ini Raja Salman, menggantikan abangnya Raja Abdullah, menggantikan abangnya Raja Fahad, menggantikan abangnya Raja Khalid, menggantikan abangnya Raja Faisal, menggantikan abangnya Raja Suud, menggantikan ayahnya Raja King Abdul Aziz. Raja Faisal itu pro ke Ikhwan. Makanya orang-orang yang ditangkapi oleh Gamal Abdul Nasir lari ke Saudi. Itu maka banyak orang Ikhwan di Saudi. Tapi kemudian lama-lama mereka khawatir jadi ancaman, karena Ikhwan ini kalau besar dia merebut kekuasaan. Maka mereka takut, ini kalau besar habis kami nanti akan dibantai. Nah, InsyaAllah nih banyak juga caci maki nanti. Tengok aja dah. Ustaz, saya seorang koki hotel. Apabila waktu solat Jumat saya tak solat karena teman yang lain solat. Jadi saya disuruh bagian nunggu karena tak boleh kosong, bagian dari aturan. Carilah pekerjaan yang tidak menghalangi ibadah. Memangnya pekerjaan kita ini bisa menolong kita di hadapan Allah? Berapa lama? Makan. Hidup ini makan pakai. Hidup ini makan pakai. Rumah pakai, motor pakai, mobil pakai, makan pakai. Bukan banyak hidup nih. Sekuat-kuatnya orang makan paling banyak 3 kali sehari. Asal lebih daripada itu ususnya berlubang itu. Sebanyak-banyaknya pakai paling banyak 3 lapis. 1 lapis di dalam, 1 lapis di luar, jaket 1. Kalau sampai 4 lapis itu demam. Jadi janganlah dipeturut karena makan pakai. Carilah kerja lain yang bisa. Tak ada lain Pak Ustaz, inilah satu-satunya. Oke, darurat. Tapi janganlah tiap Jumat ganti-gantian. Jumat ini engkau jaga, aku yang solat, ya. Jumat depan nanti kau solat, aku yang jaga. Kalau sampai ditinggalkan 3 kali menyepelekan Jumat, man tarakal jum'ata thalatha marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan solat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan, taba'allahu ala qalbih, tertutup pintu hati, terkunci. Khatamallahu ala qulubihim. Salah satu menyebabkan hati terkunci, menyepelekan solat Jumat. Apa beda zakat, sedekah, infak? Zakat wajib, sedekah tak wajib. Infak harta. Kalau sedekah tidak harta. Sedekah lebih umum. Zakat khusus. Infak lebih khusus. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usahamu, harta, duit infak, semen infak, kipas infak, mikrofon infak, kamera infak. Tapi ada orang tak sanggup berinfak. Dia mau masuk surga juga, Allah Maha Adil. Kau tak sanggup infak, enggak, aku kasih kau peluang sedekah. Likulli sulama, tiap-tiap tulang sendi ini sedekah. Pikulkan semen.
ikut mengaduk semen, ikut ikut bawa. Ini yang tak bisa berinfak, bersedekah. Kamu bisa apa? Kata panitia penyambutan Ustadz Bakhtiar Nasir beserta tim. Kamu bisa apa? Saya bisa nih, mobil mewah saya ini untuk antar jemput dari airport ke hotel nih. Nah, kamu bisa apa? Aku tak bisa karena mobilku pun tak ada, tapi aku nyepir bisa. Nah, itu sedekah namanya. Tenaganya. Yang ini dengan hartanya, ini dengan sedekahnya. Kau bisa apa? Aku sedekah tak bisa, nyetir pun tak bisa, tapi ngusuk bisa, mijat. Nah, pijat. Ikul di sulama, setiap tulang sendi sedekah. Nah, ini apa yang bisa kita buat? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun nampaknya kecil. Memberikan santunan pada anak yatim apakah termasuk zakat Pak Ustaz? Sedekah. Santunan pada anak yatim itu bisa infak, bisa sedekah. Orang yang menolong anak yatim, mencucikan baju anak yatim, nah itu terhitung dalam sedekah. Mengasih makanannya infak. Bisa tak zakat kami kasih sama anak yatim? Bisa kalau dia kategori fakir atau miskin. Fakir tak ada income sama sekali. Ayahnya meninggal, tak meninggalkan kebun usaha, memang tak ada sama sekali. Maka dia dan emaknya itu bisa masuk dalam fakir. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kau ada income? Saya ada income Pak. Apa kerja? Jual koran, loper. Kemudian saya semir-semir. Kemudian ikut pula cuci mobil door semir. Berapa dapat? 300.000. Berarti dia masuk miskin, bisa dapat zakat. Tapi menurut saya sebaiknya lebih baik dia dikasih sedekah saja, kasih infak saja. Adapun zakat kasihkan ke fakir miskin, jangan sampai tak merata. Bagaimana cara ngapal Quran? Kadang saya ingin hafal juga terjemahnya sekalian. Janganlah semua mau dikunyah. Bertahaplah. Bertahap dulu. Baru lahir minum susu dulu. Sesudah itu makan bubur. Setelah itu makan pisang. Habis itu barulah rendang jengkol. Jangan begitu lahir mau semua pula mau di. Walaupun semangat belajar ini luar biasa. Ngapal dulu. Habis itu pahami kosakatanya baik. Tajwid dulu. Tu apa hafal tajwid tak betul? Salah baca. Liburan sekolah kali ini saya rencana ngambil program tahfiz Quran 1 pekan 5 juz di Kuningan, Jawa Barat. Niat saya agar saya bisa memberikan mahkota kepada orang tua, agar bisa bertawassul dengan hafalan saya, agar Allah memudahkan segala urusan saya. Mantap anak-anak sekarang. Betuah ibu punya anak macam ini. Apakah niat saya ini betul Pak Ustaz? Betul. Saya takut niat saya melenceng, tak membelok pun tidak. Sekalian mohon doanya Pak Ustaz. Mudah-mudahan anak cucu kita macam ini, Jok. Dia ingin orang tuanya dapat mahkota tajum minan nur. Yang ibu-ibu, bapak yang anaknya hafal Quran, di akhirat nanti dapat mahkota dari nur, dari cahaya. Tak dapat mahkota dari cahaya, mahkota dari Masjid An-Nur pun jadilah. Yang mau saya tanya, bagaimana sikap kita kepada orang tua tiri, entah itu ibu atau bapak tiri? Apakah jika berselisih dengan orang tua tiri kita termasuk anak yang durhaka? Bisakah kita disebut anak durhaka kepada orang tua tiri? Ya, setelah ibu kita meninggal, dialah yang merawat ayah kita itu. Setelah ayah kita tak ada, dialah tempat berbagi suka duka keluarga. Maka selama dia dalam koridor Quran dan Sunnah, baik dia adalah orang tua kita. Ada yang tak cocok, tabayun, klarifikasi. Sedangkan orang lain lagi kita tak boleh cakap kasar, apalagi dia yang sudah menjadi bagian dari keluarga. Dulu saya sering menggibah orang Pak Ustaz. Bagaimana saya menebus kesalahan jika orang yang saya gibah sudah tak tahu atau lupa? Banyak-banyak istighfar, sambung silaturahim. Tak perlu untuk menceritakan. Mohon maaf ya, dulu aku sebelum hijrah ni banyak betul ngejek-ngejek, tak usah. Salam aja. Dah. Yang perlu dibalikkan itu kalau terkait materi, duit, itu betul. Sempadan tanah pernah tergeser 5 cm, yang balikkan balik. Adapun masalah cerita aib dia, sambung silaturahim, ukhuwah Islamiyah,
hubungan baik cukup. Doakan Ustaz semoga saya dan kita semua hadir ni pribadi yang lebih baik, amin. Doa juga Ustaz ingin menikah di tahun 2018, mohon doanya agar dipermudah. Bulannya harus jelas juga. 2018 panjang tuh. Ya kalau di awal, kok di ujung? Pak Ustaz, hukum bekerja di bank konvensional riba. Bagaimana dengan pegawai yang bekerja di bank negara yang dikelola BUMN? Karena diketahui pendapatan dari bank tersebut dimasukkan ke kas dan negara menggaji mereka melalui BUMN dari bank negara tersebut. Pak Ustaz, ada yang langsung, ada yang tak langsung. Maka yang langsung itu yang 4. La'anallahu akilar riba, makan riba. Wa mukilahu, yang dikasih makan riba. Wa katibahu wa syahidaihi, 2 saksi. Adapun bapak yang jual nasi di rumah makan, datang pegawai bank mau beli nasi. Pak, beli nasi 2 bungkus. Jangan, duit riba kami tak terima. Bapak jual semen, toko bangunan. Pak, kami mau beli semen 5 sak. Ini duit riba apa duit halal? Itu tak langsung. Maka yang tak langsung tidak masuk dalam kategori riba. Pak Ustaz, kenapa zaman sekarang perempuan lebih tertarik dengan laki-laki ganteng kaya daripada laki-laki beriman, Pak Ustaz? Ini bukan sejak zaman sekarang, dari zaman dulu dah memang begitu. Dari dulu, antum aja tak tahu. Memang begitulah dunia ini. Dari dulu memang orang mau yang ganteng, yang kaya, yang banyak. Kalau datang laki-laki miskin susah, adinda, sudikah kau menerima pinanganku? Hanya khas kain sehelai di badan, tidur pun beralas koran, cari aja yang lain bang. Mana mau dia? Siapa yang mau susah? Tak ada orang mau hidup susah. Pak Ustaz, tolong jelaskan pentingnya negeri Syam, Palestina bagi umat Islam, agar para jamaah lebih bisa merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita. Antum selama ini kemana aja? Bolak-balik kita cerita Palestina dengan Syam Organizer, dari mulai ujung Tembilahan sampai ke bagian Syapi-api kami bawa Syam Organizer dengan Pak Makmur, sampai mobil terbalik untuk Syam Organizer, cerita masalah Palestina. Allahu Akbar, Palestina, tolong selamatkan, sebar kota. Begitu tengok 2000 perak juang untuk Palestina. Pokoknya apa yang bisa kita buat untuk Palestina. Tak pernah saya berhenti dalam doa, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestina. Nanti di akhir zaman kata Nabi, kalau kalian mau melihat orang-orang yang teguh, yang tidak pernah takut pada mati, adalah orang-orang yang berjuang di Palestina. Oleh sebab itu, tuba li Syam, tuba li Syam, berbahagialah bagi Syam, bagi Syam. Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania yang sedang berkecamuk sekarang. InsyaAllah Islam akan bangkit, insyaAllah. Dari bunyi aminnya tak yakin. Pak Ustaz, tolong ceritakan sedikit apa yang terjadi ketika Ustaz berada di Bali. Soalnya saya lihat di Instagram Ustaz ada di demo. Saya tidak mau disuruh berikrar oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas, legalitas. Apa kapasitas dia untuk memaksa saya? Memangnya saya ini pemberontak? Memangnya saya ini perampok? Saya ini kan ustadz yang diundang. Bahwa ada video-video itu kan yang dipotong-potong. Saya bicara hablum minan nas, bicara tentang ukhuwah wataniyah, sama-sama kebangsaan. Tak pernah, belum pernah di Pekanbaru ini dari kalangan HKBP, Santa Maria, Konghucu mengkomplain. Belum pernah loh. Dah 2008 saya pulang, 2017 belum pernah. Oleh 9 tahun. Oleh sebab itu lalu diminta saya, mana saya mau? Saya tak mau. Saya mau pulang. Saya mau pulang. Siapkan tiket Ustaz Dayat. Siap tiket. Malam itu sudah siap tiket. Tapi ternyata di Masjid An-Nur juga namanya, 5.000 orang sudah siap.
Ini Ustaz Somad, kalau turun yang 5.000, ini habis ini yang di keliling hotel nih, rata ini semua, bersimbah darah. Dan kalau sudah terjadi ini, maka akan mengamuk pula yang lebih besar. Kalau ini habis ini semua. Maka Ustaz, oleh sebab itu, ialah menyanyikan Indonesia Raya. Menyanyikan Indonesia Raya. Saya SD dulu memang itu kerja saya. Indonesia Raya merdeka, itu kerja saya. Bukan saya nih pemberontak. Ini orang tak paham. Masalah mencium bendera. Raja Salman, coba cari, tulis di situ. Salman yuqabbil alam. Raja Salman mencium bendera. Bendera Saudi itu dicium. Bukan kita mengagungkan, mengatakan itu Tuhan, enggak. Sama macam orang mencium Quran, orang mencium rasa. Okey. Lalu kemudian bukan berarti saya mengatakan saya mau diperintah ditunjuk-tunjuk orang. Ini kalau tidak nanti sudah siap pulang. Jalan untuk pulang sudah ada, ke airport sudah. Nah, jadi jangan difitnah Somad ceramah karena sudah macam-macam bla bla bla. Ini fitnah-fitnah luar biasa. Maka sebetulnya hikmah yang dapat saya ambil adalah Allah mau menunjukkan, begitulah ulah-ulah orang yang mengatakan cinta NKRI, menjaga kebinekaan, tapi yang ditampakkan adalah membuka senjata tajam, kata-kata kasar. Akhirnya itu yang viral menjadi. Sekarang malah kita pusing untuk menenangkannya pula. Bagaimana menenangkan kaum muslimin supaya ini saudara kita, jangan sampai menghancurkan pura, jangan sampai menganiaya orang Hindu. Mereka ini tak sama semua. Raja Hindu Bali, yang orang Bali yang ke-11 itu pun datang untuk menunjukkan bahwa ini bukan golongan kami, Pak Ustaz. Dulu kami bahkan berwakaf tanah nih. Orang Bali berwakaf tanah itu untuk masjid. Bahkan ada di antara mereka yang TPA, Taman Pendidikan Qurannya, wakaf, bukan wakaf namanya, apa lagi, hadiah dari Hindu Bali. Hubungan mereka baik. Jadi ada komunitas Hindu, ada komunitas Muslim. Nah, ada person-person terkait masalah politik, terkait masalah nasi bungkus, terkait masalah preman. Yang orang Hindu Bali sendiri pun tak suka. Mereka ini hanya memalak kami, ngutip duit tak tentu arah, keamanan. Itu ada dalam komen-komen mereka. Nah, jadi sebetulnya ini cara Allah SWT untuk menunjukkan. Akhirnya tersebarlah video kebrutalan, kejahatan mereka. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini dari provokator-provokator perusak kebinekaan kita, insyaAllah. Bagaimana cara menyadarkan teman yang suka mengadu dengan teman yang lain dalam satu perkumpulan atau organisasi? Mana ada yang suka ngadu? Ini orangnya, panggil sini. Mana yang suka kau adukan itu? Ini duduk. Ini klarifikasi. Tabayyun namanya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ormas-ormas, lembaga-lembaga, partai-partai di zaman teknologi canggih, bisa telekonferen, bisa WhatsApp, bisa Twitter, bisa BBM, bisa datang ruang banyak. Kenapa mesti suka isu? Duduk, kenapa? Duduk sama. Kamu tak senang sama saya, kenapa? Karena video Ustadz yang kemarin bla bla. Bisa saya jelaskan semua. Semua pembicaraan saya ini bisa saya jelaskan, insyaallah. Yang tak bisa saya jelaskan bagaimana saya tidur, itu tak bisa saya jelaskan. Semua yang saya lakukan dalam keadaan sadar, itu bisa saya jelaskan. Apa alasannya? Ini ceramah tanggal sekian, kenapa ini yang disampaikan? Oh, ini alasannya. Ini kenapa Ustadz sombong sekali? Ini alasannya. Ada semua. Tapi klarifikasi. Jangan main fitnah-fitnah. Jangan gagal paham. Ini manusia ini sekarang terbagi dua. Yang pertama gagal paham, yang kedua cari makannya dari gagal paham. Memang sengaja dia gagal paham karena makannya dari situ. Ini bahaya. Gagal paham saya Pak Ustaz. Memang susah kita memahami orang-orang begitu. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutmainnah. Jadikan negeri ini negeri yang aman dan tentram ya Allah. Ya'tiha rizquha min kulli makan. Melimpah ruah rezeki dari berbagai macam penjuru ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kuasa pada orang yang tak sayang pada kami dan tak takut kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba huznina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai pengusir gundah gulana dan kesedihan kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana min huffazil Quran wa hamalati. Jadikan anak-anak kami sebagai penghafal Quran dan pembawa panji-panji Al-Quran ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa ummahatina, ibunda kami, wa azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini pulang dalam keadaan bersih dari silap salah dosa. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, iftah quluba ashabina, bukakan pintu hati kawan-kawan kami yang belum juga mau membayarkan hutang supaya dia mau membayarkannya segera ya Allah. Allahumma iftah abwabal rizqi wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rahmah. Bukakan pintu rezekinya, buka pintu keberkahan, pintu nikmat, pintu kebaikan ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fanzilhu, kalau rezeki kami itu di langit bukakan, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau rezeki itu di dalam tanah keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki itu jauh maka dekatkan ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa ke Baitullah. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba' wal fahsya wal riba, jauhkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami, kama alafta baina qulubi anbiya'ik, sebagaimana satunya hati para nabi dan rasul ya Allah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil, fahamkan kami agama, ajarkan kami ta'wil, pemahaman agama yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti para nabi yang sudah kau berikan pemahaman yang benar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.